Bertemu lagi dengan saya, Wong Edan Bagu, walaupun hanya melalui video vlog. Sudah sangat lama saya tidak membuat video vlog seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun, atau bali maring asal-usul sangkan paraning dumadi. Ada firman Tuhan yang sangat dalam atau sangat tinggi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan laku spiritual hakikat hidup dalam mengkaji diri, yaitu kata-kata Tuhan yang tersurat di dalam kitab Al-Quran surat Syad ayat 72 yang berbunyi, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Yang kemudian ayat ini dijadikan sebagai rujukan tentang dalil awal penciptaan makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya yang pertama, tersebut Adam. Sebenarnya, hal ini sudah beberapa kali saya bahas pada video-video lama dalam pencerahannya. Dan kali ini, saya akan mengupas perlu dan pentingnya tentang hal ini. Saya ulang kalimatnya, dan saya lanjutkan dengan kata sambung berikutnya, ya. Maka, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Sebagai rujukan dalil, kemudian ayat ini dipertegas menjadi aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Jadi, secara singkat, arti maksudnya seperti ini. Setelah wujud atau tubuh atau raga Adam yang berbahan dari tanah selesai dibuat dengan lengkap, dengan komplit. Kemudian dimasukkan 4 elemen atau 4 anasir yang merupakan esensi ilmu Tuhan. Satu persatu. Dimulai dari sari-sarinya air, terus sari-sarinya angin, terus sari-sarinya api, terus sari-sarinya bumi, kemudian yang terakhir, Tuhan mengambil ruhnya sendiri dan dimasukkan pula kepada wujud atau tubuh atau raganya Adam. Ayatnya, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Setelah ayatnya dipertegas menjadi aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa ketika Tuhan mengambil ruhnya sendiri dan memasukkannya kepada wujud Adam, ini tidak melibatkan siapapun dan apapun, melainkan dilakukannya sendiri. Dan dimulai saat pertama kali ruh Tuhan memasuki wujud Adam atau tubuh atau raganya Adam, Adam menjadi bisa hidup. Artinya bisa bergerak,
bisa duduk, bisa berdiri, bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar, bisa menikmati, dan lain-lain sebagainya. Serta memanggil Tuhan dengan kata suci. Dan suci memanggilnya Adam. Yang berarti asal dumadi anane manungso. Bahasa NKRI-nya asal kejadian adanya manusia. Begitu juga dengan penciptaan makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua tersebut Siti Hawa, yang penciptaannya atas kehendak Adam, yang wujudnya atau tubuhnya atau raganya diciptakan dari tulang rusuk Adam, bukan dari tanah seperti tubuhnya Adam. Setelah tulang rusuk Adam selesai dibuat menjadi tubuh Siti Hawa dengan lengkap. Kemudian dimasukkan juga 4 elemen atau 4 anasir yang merupakan esensi ilmu Tuhan satu persatu. Dimulai dari sari-sarinya air, terus sari-sarinya angin, terus sari-sarinya api, terus sari-sarinya bumi, kemudian yang terakhir Tuhan mengambil ruhnya sendiri lagi dan dimasukkan pula kepada wujud atau tubuh atau raganya Siti Hawa. Ayatnya, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Setelah ayatnya dipertegas menjadi aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa ketika Tuhan mengambil ruhnya sendiri dan memasukkannya kepada Siti Hawa, ini tidak melibatkan siapapun dan apapun, melainkan dilakukannya seorang diri. Dan dimulai saat itu, Siti Hawa menjadi bisa hidup, artinya bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa melihat, bisa mencium, mendengar, menikmati, dan lain-lain sebagainya. Serta bisa memanggil Tuhan dengan kata Maha Suci. Dan Maha Suci memanggilnya sebagai Siti Hawa. Yang berarti Siti itu artinya tanah, Hawa itu artinya syahwat atau kehendak atau keinginan. Jadi Siti Hawa arti maksudnya adalah kehendak tanah atau keinginan tanah, atau bisa juga diartikan sebagai kehendak atau keinginan bumi. Dikarenakan keberadaannya itu atas keinginan atau kehendak atau kemauan Adam yang tubuhnya berasal dari tanah atau bumi. Selengkapnya, simak baik-baik di video lama yang berjudul Turunnya Wahyu Pertama atau Tertua, kalau tidak salah, karena itu sudah sangat lama. Pertanyaannya adalah, Adam, yang berarti maksud asal dumadi anane manungso. Yang bahasa NKRI-nya asal kejadian adanya manusia. Dan Siti Hawa, yang berarti maksud Siti itu tanah, Hawa itu kehendak
atau keinginan. Siti Hawa berarti maksud kehendak tanah atau keinginan tanah. Atau bisa juga diartikan kehendak atau keinginannya bumi atau tanah. Pertanyaannya, dengan ini berarti Adam itu nama Jawa apa nama dari luar Jawa ya? Dan Siti Hawa itu nama Jawa apa nama dari luar Jawa ya? Kalau jawabannya itu adalah nama Jawa, berarti tempat pertamanya Adam dan Siti Hawa, yaitu surga, sebelum mengalami masa hukuman karena telah mengotori atau menodai 3 singgasana Tuhan, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis, itu di Jawa apa di luar Jawa ya? Kalau surga, tempat pertamanya Adam dan Hawa, itu jawabannya di Jawa. Kenapa? Dan mengapa? Sekarang Jawa kok seperti neraka? Jauh dari seperti surga. Dan tenang. Silahkan dikaji sendiri. Selanjutnya. Nah, kemudian dalil ini banyak yang mengartikan kalau Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Ditambah lagi adanya ayat dan dalil yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku berada dekat, lebih dekat dari urat leher. Aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud kenyataan dohirku, dan lain-lain sebagainya, masih banyak yang lainnya. Sebenarnya ini benar tidak sih Pak Web? Mari kita bahas lebih dalam dan lebih tinggi lagi ya. Namun jangan kaget dan jangan shock loh ya. Dan yang lebih penting lagi, jangan menyalahkan siapapun dan apapun. Karena memang sinetron yang diskenarioi Tuhan itu seperti itu dan begitu. Dan tenang. Kalau Tuhan berada di dalam diri manusia, harusnya kalimatnya itu seperti ini. Aku tiupkan ruh kamu ke dalam diri kamu. Bukan aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Namun kalimatnya kan aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Kalau begitu, Tuhan di luar diri manusia apa di dalam diri manusia? Ayo. Saya beri kalimat kelanjutannya ya. Aku tiupkan ruhku ke dalam diri kamu. Kamu ada karena aku ada. Aku ada karena kamu
tiada nyata. Aku ada pada kamu. Kenyataan kamu bukanlah aku. Jika kamu ada, aku ada, tidak lain aku jua. Jadi, kamu yang mengaku aku, kamu yang mengaku-ngaku aku yang mana? Nah, bagaimana itu? Dari sini kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui bahwa keyakinan atau kepercayaan agama, apapun nama sebutannya, itu adalah bisnis industri hiburan. Beromset triliunan dolar. Dikuasai mafia rohaniawan yang kian kaya raya seiring berjalannya waktu. Dan politikus yang memenjarakan pikiran sadar miliaran manusia hidup dengan ajaran dogma atau doktrin dari sebuah buku cerita dengan bahasa metafora. Paham sadar tidak panjenengan? Percayalah, secara sederhana, semuanya, segalanya, seluruhnya adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan yang saya maksud barusan tadi, tinggal kesadaran kitanya bisa dan mampu menyadarinya, apa belum bisa? Bukan tidak bisa loh ya. Kalimatnya belum bisa. Bukan tidak bisa. Karena tidak ada satupun manusia hidup yang tidak bisa jika dia mau. Jadi tinggal mau apa tidak. Itu saja. Walau sesungguhnya Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Saya beri contoh. Udara itu kan ada di luar diri kita. Dan saya yakin semua orang awam akan mengatakan sama, bahwa udara itu berada di luar diri kita. Iya kan? Bahkan panjenengan pun mengatakan sama. Kalau udara itu berada di luar diri panjenengan. Iya kan? Namun coba saja. Amati baik-baik. Perhatikan baik-baik. Benarkah udara itu ada di luar diri kita? Ketika kita mengamati lebih dalam lagi tentang udara, panjenengan akan menyaksikan kenyataan realitanya, bahwasanya bukan udara yang berada di luar diri kita, melainkan diri kitalah yang berada di dalam udara. Coba saja, perhatikan baik-baik dan amati lebih dalam lagi. Sama dengan kata Tuhan di dalam diri manusia tadi. Tuhan di sana, Tuhan di sini, dan lain-lain. Kalimat ini bisa menjadi informasi yang benar bagi mereka yang hanya mengetahui informasinya saja. Artinya, tidak mau berusaha memperhatikannya dengan baik dan mengamatinya lebih dalam lagi tentang keberadaan Tuhan. Namun kalimat ini sesungguhnya bukanlah kalimat yang sebenarnya. Bagi mereka yang mau berusaha memperhatikan dengan baik dan mengamatinya lebih dalam lagi tentang keberadaan Tuhan.
Karena dari perhatian dan pengamatannya tersebut, dia akan tercerahkan atau tersadarkan bahwa dia sendirilah yang berada di dalam Tuhan. Dan benar. Karena Tuhan meliputi semuanya, segalanya, dan seluruh hal apapun. Coba, kira-kira begitu? Apa iya memang begitu? Hayo. Namun, sekali lagi saya tegaskan, sesungguhnya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu sesungguhnya tidak ada. Iblis juga sesungguhnya tidak ada. Bagaimana kalau begitu? Dan tenang. Kalau Tuhan tidak ada, iblis pun tidak ada. Begitu juga sebaliknya, kalau iblis tidak ada, berarti Tuhan pun tidak ada. Lalu sebenar-benarnya Tuhan dan iblis itu sesungguhnya apa dan siapa serta bagaimana sih Pak Web? Kita tertawa bareng sekali lagi ya. Dan tenang. Tuhan itu kan terdiri dari dua kata, tu dan han. Lah kalau dua kata, tu dan han ini dibalik, jadinya han dan tu, iya kan? Jadinya hantu. Tuhan itu hanya sebuah istilah dualisme kehidupan di dunia ini semata. Sama seperti halnya langit dan bumi, atas dan bawah, fajar dan petang, siang dan malam, gelap dan terang, benar dan salah, baik dan buruk, Tuhan dan hantu, serta lain-lainnya. Sisi kehidupan di dunia ini sebagai perputaran roda dunia agar supaya dapat berjalan dengan seimbang. Gitu loh. Kalau begitu, berarti kalau tidak ada siang, malam pun tak ada. Iya kan? Kalau tidak ada atas, bawah pun tidak ada. Kalau tidak ada baik, berarti buruk juga tidak ada. Lah kalau tidak ada Tuhan, berarti hantu pun tidak ada kan? Begitu juga sebaliknya. Itu hanya dan cuma istilah dualisme kehidupan di dunia saja. Kata lain dari Tuhan adalah Allah. Allah, Allah, Yahweh, Yang Widi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kata lain dari hantu adalah iblis, Dajjal, setan, dedemit, dan lain-lainnya. Dan lagi, semuanya itu hanyalah dan cuma istilah dualisme kehidupan di dunia belaka. Sejatinya, itu semua adalah sisi terangnya, maha suci
dan sisi gelapnya Maha Suci. Yang berarti kedua-duanya dari semuanya itu, segalanya itu, seluruhnya itu adalah Maha Suci itu sendiri. Sebab karena itu dinyatakan dia meliputi semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Contoh, Tuhan atas, langit, siang, fajar, baik, benar, bagus, itu adalah sisi terangnya Maha Suci. Sedangkan sisi gelapnya Maha Suci adalah hantu atau iblis atau dajjal atau setan. Bawah, bumi, malam, petang, buruk, salah, jelek. Itu adalah sisi gelapnya Maha Suci. Dan ingat, kedua sisi dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu adalah yang menjadikan alam semesta seisinya ini bisa berjalan dengan baik atau berputar dengan seimbang. Sehingga bisa ditempati dan dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Bahkan makhluk tidak hidup sekalipun, seperti mayat atau bangkai. Dan lagi, kedualisme sisi dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya ini adalah Maha Suci itu sendiri. Bukan selain Maha Suci itu sendiri. Keberadaannya wajib dan harus diterima, dialami, dan disyukuri dengan kesadaran cinta kasih sayang Ruhnya Maha Suci itu sendiri. Bukan ditolak, bukan diotak-atik, disingkirkan, dihakimi, dinilai, dicela, dan lain-lain sebagainya. Melainkan diterima, dialami, dan disyukuri dengan kesadaran cinta kasih sayang Ruhnya Maha Suci itu sendiri, yang ditiupkan ke dalam wujud atau tubuh atau raga kita. Sebab karena dengan keberadaan dualisme sisi dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu, semua, segala, dan seluruh makhluk, apapun sebutan namanya, bisa menghuni alam semesta ini. Coba saja kalau yang ada cuma siang tok, tidak ada malam, misalnya. Atau sebaliknya. Coba kalau hanya ada bumi, tidak ada langitnya. Atau sebaliknya. Coba kalau tidak ada musim hujan, yang ada hanya kemarau. Atau sebaliknya. Coba kalau tidak ada hantu, cuma ada Tuhan tok. Atau sebaliknya. Sama halnya begitu. Artinya, Tuhan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan, yaitu tidak ada. Begitu juga dengan hantu atau iblis atau dajjal. Baik buruk, salah benar, siang malam, yang sudah saya sampaikan tadi. Itu sesungguhnya tidak ada. Itu hanya bagian dari sudut pandang dualisme yang menjadi batasan manusia hidup dengan makhluk-makhluk lainnya mengenai kehidupan di dunia ini. Realita
kenyataan seaslinya sesungguhnya tidak ada. Ora ono opo-opo. Opo-opo ora ono. Tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Yang ada hanya kamu tidur atau tidak tidur. Hanya itu yang ada. Jika kamu tidur, maka kehidupan di dunia ini adalah hantu, iblis, dajjal, setan, jelek, buruk, salah, derita, susah, sengsara, gagal, sedih, kecewa, menderita, dan sejenisnya. Itu yang akan kau dapati. Jikalau kau tidak tidur, maka kehidupan di dunia ini adalah Tuhan. Allah yang widi, baik, benar, bahagia, senang, tenang, sukses, nyaman, aman, tentram, dan sejenisnya. Itu yang akan kau dapati. Dan untuk mengalami kemanunggalan, dualisme kehidupan di dunia ini, sesungguhnya yang dibutuhkan dan yang diperlukan adalah sangat simpel dan sederhana sekali. Yaitu, seseorang harus melepaskan semua, segala, dan seluruh prasangkanya itu, atau praduganya itu, atau prakiraannya itu. Artinya, seseorang tidak harus berkeyakinan atau berkepercayaan atau beragama, apapun sebutan namanya. Karena sebab untuk bisa mengalami kemanunggalan dari dualisme kehidupan di dunia ini, seseorang harus melepaskan komunitas dalam bentuk apapun nama sebutannya. Untuk beberapa saat saja. Tidak selamanya. Dan bukan untuk selama-lamanya. Sesaat saja. Ingat, sesaat saja. Saya tidak mengatakan melepaskannya untuk selama-lamanya, loh ya. Melainkan sesaat saja. Karena sebab saya tahu, paham, dan mengerti sekali. Ketika kita bersedia mau melepaskan keyakinan atau kepercayaan atau agama, apapun sebutan namanya, yang disangkanya ini, yang diduganya itu, yang diperkirakannya ini itu dan itu ini, sesaat saja. Nggak usah lama-lama, sesaat saja. Kok cuma sesaat toh Pak Web? Kok tidak selama-lamanya? Dengar dulu kalau ada orang ngomong itu. Senenge nyerimpeti ae. Dan tenang. Sekali lagi saya katakan, karena saya mengerti, memahami, dan mengetahui. Ketika engkau bersedia mau melepaskan keyakinan atau kepercayaan atau agama, apapun sebutan namanya, yang disangkanya ini, yang diduganya itu, yang diperkirakannya ini, itu, dan itu ini, sesaat saja, sekali lagi saya katakan, sesaat saja, maka secara natural atau alami, kau akan mendapatkan sainsnya, atau sainnya, atau ilmunya, realita kehidupan di dunia ini. Dan itu akan merubah secara total cara kerja otakmu, cara kerja hatimu, dan cara kerja kelaminmu. Sehingga pikiranmu menjadi dewasa, batinmu menjadi mandiri, dan syahwatmu menjadi merdeka. Jadi, engkau tidak perlu repot-repot
bersusah payah menggunakan sarana ini dan perangkat itu, lalu mondar-mandir ke sana dan ke sini serta ke situ hanya untuk melakukan ibadah. Sebab alam semesta ini adalah sebaik-baiknya tempat ibadah bagimu. Kau tidak perlu dan tidak harus membaca ini sekian kali dan lain-lain sebagainya. Karena matahari, bulan, bintang, mega-mega, hembusan angin, tumbuhan, gemericiknya air, kicau burung, dan lain-lain di dalam semesta ini akan memberimu ajaran-ajaran dan pelajaran yang engkau perlukan dan engkau butuhkan. Dan segala, serta seluruh ajaran dan pelajaran itu akan menjadikanmu lebih hidup lagi dalam segala segi kehidupan di dunia ini. Bukan sekedar tercetak pada buku, melainkan sehidup dengan dirimu yang sedang hidup. Dan lagi, ketika jiwamu mulai menari bersama jiwa-jiwa lain yang ada di sekitarmu, ruhmu mulai saling sapa menyapa, saling berkomunikasi, bercengkrama bersama ruh-ruh yang lain yang ada di sekelilingmu. Apa perlunya keyakinan atau kepercayaan atau agama, apapun sebutan namanya, itu dan ini, serta ini dan itu.